Dan satu catatan, jangan kira kita hanya berani di media seperti ini. Kemarin saya berhadapan dengan orang-orang FPI, dengan orang tablik, dengan orang Wahabi, di sana saya lawan juga. Ini bukan main-main. Dan saya sampaikan fitnah yang terbesar nanti di akhir zaman itu tetap akan muncul min tahti qadami rajulin min ahli baiti. Karena yang sabda itu sabda Nabi. Fitnah terbesar yang akan muncul itu dari orang-orang yaz'umu minni, dia mengaku bahwa mereka adalah dzurriyyahku. Falisa minni, kata Nabi. Kita sampaikan begitu ya. Terus kemudian saya ingin menyampaikan ini berkaitan dengan masalah hubbul Arab. Ini ada salah satu hadis yang perlu saya pahamkan karena biar gak terlalu kepanjangan. Kenapa ada kalimat hubbul Arabi minal iman? Mencintai Arab ini bagian daripada iman. Wa ba'duhum nifaq. Sementara membenci Arab ini menjadi kemunafikan. Hadis ini jangan dipotong seperti itu. Di dalam sarahnya hadis ada kalimat begini secara marfu. Arti daripada hadis tersebut adalah malam ya'rif haqqa itrati wal ansori fahuwa li ahadin thalathun imam munafiqin wa imali zaniyatin wa imali ghairi tahurin. Yang dimaksud dengan mencintai Arab di sini adalah di mana kita sebagai umat muslim mengetahui hak-haknya kita terhadap dzurriyyah Nabi, ahlul bait itrati di situ. Sekarang saya tanya, yang merasa dirinya sebagai ahlul bait, apakah kurang orang Indonesia menghargai mereka? Apakah kurang bangsa Indonesia memuliakan mereka para habaib? Tidak kurang-kurang. Sampai orang NU ini mempertahankan, padahal itu dulu mau dideportasi dulu, sampai dipertahankan walaupun kita tidak tahu bahwa dia itu intisab atau tidaknya kepada baginda Rasulullah. Kemudian wal ansori, dan kita sebagai umat Islam ini harus mengetahui hak-haknya kita kepada orang-orang pembela agama Allah. Berarti bukan hanya keluarga Nabi, itrati wal ansori. Sekarang saya tanya, ketika mereka kita muliakan, ketika para habaib Alawi kita muliakan, kita takzim, bagaimana timbal baliknya mereka kepada ulama kita? Apakah cukup dengan mengatakan mereka ulama-ulama kita itu seperti anjing? Ini kan tidak ada kestabilan. Karena kalimat di sini wa itrati wal ansori bukan hanya dimiliki untuk dzurriyyah Nabi saja yang harus dimuliakan. Semua manusia dimuliakan, lebih-lebih orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para ulama. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Karena nantinya begini, wah kalau ini kita bahas para habaib itu kan orang Arab, gitu kan? Maka kalau kita seakan-akan membenci, kita dikatakan orang munafik. Justru ketika mereka orang Arab, kalau mereka sendiri pun juga membenci ulama kita, munafik. Double itu. Kenapa saya katakan? Dalam kalimatnya begini, wa ma'na fil ansor, mereka itu gak pernah, makanya gak pernah belajar matan hadis yang benar. Fahuwa li ahadin talatun imam munafiqin wa imali zaniyatin wa imali ghairi tahurin. Kalau seorang habib juga membenci kepada ulama-ulama yang selain habaib, menghinakan, sama posisinya, sama seperti kita membenci mereka. Bisa jadi dia orang munafik, dia juga berdosa seperti orang yang zaniyah, bahkan ghairu tahur, najis hukumnya sama. Jadi jangan sampai ini dibalik fakta karena mereka merasa dzurriyyah Rasul, kita orang Nusantara yang diserang, wah pembenci habib. Sama, mereka benci sama ulama kita, munafik. Karena tidak ada yang lebih utama, mau ahmar mau aswad, lali arabin walali ajamin, tidak ada yang bisa mengungguli kemuliaan bagi orang Arab ataupun orang ajam, sama rata kemuliaannya, terukur hanya dengan ketakwaan. Ini kebanyakan ada, wah kita ada sebagian ini Pak, mereka menganggap kita ini adalah orang yang sekuler, kita menganggap sebagai orang yang rasis, kan begitu. Banyak orang yang berkomentar seperti itu, saya tahu. Sekarang saya bertanya, kemana ketika engkau telingamu mendengar ada habib yang menganjing-anjingkan ulama kita, ketika ada habaib yang menganggap ulama-ulama kita ini sampah, ulama kita ini yang hanya sibuk dengan dunia dan pemerintahan, kemana Anda? Yang memulai rasis dalam hal ini adalah mereka, oknum habib dari Ba'alawi. Lawan jangan, lawan. Begitu.
perlu keseimbangan. Awas ya, ini catatan, saya berbicara kayak gini bukan hanya di media. Saya kemarin Gus rame dengan orang, ada orang FPI, orang Wahabi, orang Tabligh, semuanya kumpul, tak habisin semua. Kamu tahu sebagai anggota FPI, kamu tahu jejak rekamnya seperti apa dulunya? Mereka gak bisa ngomong, bungkam dah. Kalau saya buka bisnis terbesarnya di Indonesia yang membahayakan umat seperti narkoba, itu ada. Betul. Makanya jangan berani-berani. Ini ya, itu hampir keceplosan, mohon maaf. Wah, kita ini loh observasi dengan masyarakat. Betul. Jangan macam-macam, jangan dikira kita ini sebagai orang hanya pembenci mereka. Saya balikin, kalau mereka benci kepada ulama kita, munafik sama. Lebih munafik lagi, double malahan ya. Mereka nggak sadar, mereka sudah jual beli di NU ya. Ya Nahdlatul Ulama anti dijarati, mereka tuh jual beli di NU. Ya, suruh pulang ke rumahnya, kan punya rumah sendiri, kan begitu. Masa main ke rumah orang lah terus tidur di situ, beranak di situ sih, gitu. Contoh di Indonesia itu sudah ada, mohon maaf, Muhammadiyah, gitu kan? Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah dengan NU oke lah, gitu kan? Kenapa kok oke lah, gitu kan? Karena di situ ada Kiai Mas Mansur yang dulu ikut berjuang bersama. Gus, boleh nggak tanya? Tanya apa itu? Nah, ini kan selama ini kan yang dibahaskan NU terus ya. Ya. Bahkan yang sering tenar penumpang bisnya kan bis NU. Ya. Nah, yang perlu saya pertanyakan, kok nggak ada yang numpak bis Muhammadiyah? Apa kenapa Gus? Alasannya ada nggak? Ya. Jejak digitalnya? Karena kalau di Muhammadiyah itu semuanya harus berdasarkan ilmiah, tanpa adanya kan kasar. Sama-sama organisasi Gus. Memang sama-sama organisasi. Makanya Muhammadiyah itu lahir lebih dulu daripada Nahdlatul Ulama, kan begitu. Yang diperintahkan kepada Kiai Ahmad Dahlan itu kan untuk mencerdaskan kehidupan para bangsawan. Jadi transformasinya Muhammadiyah itu dulu adalah dari Kiai Soleh Darat yang mencerdaskan kehidupan dari orang-orang bangsawan, orang-orang ningrat yang nggak berani lah mereka, kan begitu. Gelarnya aja Raden, Pangeran, lo ya apa, Bupati Demang, kemudian Temenggung, kan di situ transformasinya ke sana. Tapi jangan lupa juga bahwasanya Mbah Ahmad Dahlan juga minta bantuan kepada keluarga dari Ampel. Untuk apa? Untuk ngewangi, untuk membantu beliau dalam mensiarkan Muhammadiyah ini. Maka diutuslah oleh keluarga itu, keluarga Sagipodin itu diantaranya ada Kiai Mas Mansur. Jangan katakan Kiai Mas Mansur itu Wahabi. Loh, salah kan dalam catatannya loh. Dibilang itu ada yang menulis bahwasanya Kiai Mas Mansur dikeluarkan dari Nahdlatul Ulama karena terkontaminasi dengan ajarannya Syekh Muhammad Abduh. Salah itu. Itu loh, cucunya masih ada. Sekarang madrasahnya aja masih ada kok. Kiai Mas Mansur itu masih ada. Tanah-tanahnya itu masih ada semuanya. Fakta sejarahnya masih ada. Jadi seperti itu. Nah, kenapa saya pertanyakan Gus? Karena kemarin itu ada yang komentar, dari dulu mulai terciptanya Muhammadiyah, pendiri-pendiri kami itu tidak pernah mau dimasuki oleh bangsa-bangsa Yaman. Lebih-lebih sekarang yang terkenal Ba'alawi. Gitu ada yang komentar itu. Karena saya sendiri itu adalah Muhammadiyah, kata dia itu. Ya, itu ada itu jawaban ilmiah lo ya. Jawaban ilmiah, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Lah ini kan sebetulnya mengkanter juga dengan pernyataan kemarin Kang Mas itu yang menyatakan bahwasanya kiai itu dari dulu baik-baik saja hubungannya dengan para beliau-beliau itu, gitu kan. Sejarahnya membuktikan bagaimana SDI didirikan, bertransformasi menjadi SI, kemudian gak nyaman ini Mbah Hasan Gipo mendirikan SDA. Berarti kan ada ketidakcocokan ketika ada di SI dan SDI, ada ketidakcocokan di situ.
untuk membackup supaya pergerakan perjuangan ulama-ulama pribumi itu pada saat itu yang berada di Surabaya, maka bertransformasi lagi Mbah Hasan Kipo beserta saudara-saudaranya seperti Ki Ahmad Dahlan Akhyat. Itu kan jarang sekali dikupas toh, kan begitu, bahkan hampir dilupakan. Makanya saya titip, saya mohon kepada Mbah Yai yang menjadi ketua PBNU, monggo mbah-mbah itu diusulkan kepada presiden, diusulkan kepada DPR, diusulkan kepada menteri sosial untuk diangkat menjadi pahlawan. Jangan satu-satu, semuanya. Beliau-beliau itu berjasa. Nah, sekarang kalau di NU kenapa para habaib itu diterima? Orang Nahdlatul Ulama itu, kiai-kiai Nahdlatul Ulama ini, mohon maaf, itu setelah pasca kemerdekaan itu faham dengan isinya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa. Makanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Ubat tadi, loh, kalau kalian mengatakan kami ini kaum munafik gara-gara itu, ya kamu harus koreksi diri dong ketika kamu mau dikoreksi. Kalau kamu tidak mau dikoreksi, berarti kamu menafikan surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Gitu aja.